Orhan memperingatkan Tekfur Leon agar ISNIC tidak ikut campur dalam pengepungan bursa. Jika tidak, rakyatnya akan menderita. Dan setelah Orhan pergi, salah satu rakyat ISNIC membenarkan ucapan Orhan itu sehingga dia pun dibunuh. Tekfur Leon tetap berkeyakinan bahwasannya bursa merupakan titik terakhir Bizantium. Jika tidak dibantu, maka ISNIC merupakan target Orhan selanjutnya. Sementara itu, di Oba, Malhun Hatun mendatangkan 2 tamu agung yang akan dijodohkan dengan kedua putrinya. Keseriusannya itu dipertanyakan Nilufer Hatun karena lebih baik putri mereka memilih sendiri jodoh mereka. Aladin dan Sahinsah ditugaskan Orhan menemui Temurtas dan membuat kesepakatan bahwasanya Kayi sanggup membayar pajak lebih banyak dari yang diberikan ISNIC asalkan dia mau menghentikan membantu bursa. Orhan sepertinya tahu betul kelemahan Temurtas yang hanya menginginkan emas. Hanya saja masalahnya Temurtas sudah dikecewakan beberapa kali dan ini kesempatan terakhir. Tekfur Leon mengirim anak buahnya untuk menghabisi Orhan dan yang lainnya ketika perjalanan kembali. Namun, langkah antisipasi sudah dipersiapkan oleh Charkutai dan yang lainnya juga. Ketika hendak mengimami sholat berjamaah, Orhan mendengar sesuatu yang membuatnya tertarik hingga mengikuti arah suara itu. Para prajurit pun kebingungan, mereka tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Halime tengah sibuk memelihara kuda kesayangannya. Namun tiba-tiba ia diberitahu bahwasannya pelamarnya telah tiba. Dia pun shock, lalu beralasan ia akan menunggu kedatangan kakaknya dulu dari Sokut. Langkah Orhan ternyata terhenti di antara kerumunan para darwis. Sementara itu, sang syekh menyuruhnya untuk bergabung lalu memberikan nasihat mengenai kepemimpinan. Orhan diharapkan menjadi tumpuan harapan rakyat Turki. Di sisi lain, Temurtas sudah siap menumpahkan darah Kayi. Namun tiba-tiba, utusan Orhan datang dengan membawa apa yang telah dijanjikan. Hal itu ternyata efektif. Temurtas menarik pasukannya dan tidak akan ikut campur terhadap bursa, asalkan pajak dibayarkan secara kontinu dan sesuai kesepakatan. Intelijen Orhan yaitu Halil memberikan informasi bahwasanya Imperator akan tiba di ISNIC. Jelas ini berita buruk yang akan menghalangi penaklukan bursa. Hal itu harus dibicarakan di Dewan. Masalah lain yang menjadi pertimbangan Orhan adalah berkurangnya populasi. Maka dari itu, ia akan mengundang serta memberikan tempat bagi para suku yang tercerai-berai. Orhan bahkan berencana mengevaluasi kastil-kastil ataupun tempat yang telah mereka taklukkan. Karena selama fokus dalam pengepungan bursa, banyak masalah yang menginggapi. Hal ini semakin memperjelas bahwasanya ikatan kekuatan di dalam harus dipererat sebelum melihat keluar. Flavius kembali menyamar sebagai akcora dan pedagang kain di Sokut, lalu memberikan sebuah kain kepada Fatma. Namun langkah pendekatannya sempat terganjal karena Fatma merupakan putri B. Wanita tetaplah wanita, ia akan lembut jika disentuh hatinya. Perlahan tapi pasti, kelihatan bahwa Fatma menyukai pria itu. Fatma mencurigai seseorang yang melukainya adalah Flavius. Mendengar ucapannya seperti itu, Flavius pun merasa bersalah. Dan di waktu yang sama, ia mendapatkan undangan dari Imperator di ISNIC. Orhan ingin menguatkan semua lini yang meliputi orang-orang Turki, baik itu secara ekonomi maupun politik. Hanya saja, mereka terganggu dengan adanya Temurtas. Sahinsah akhirnya ditugaskan menemui Gubernur Ilkhanid tersebut dengan tujuan untuk membatasi geraknya, serta meminta bantuan menyiapkan tempat bagi suku yang akan datang. Rencana Orhan yang lain adalah melakukan pendekatan kepada rakyat bursa, salah satunya dengan mengirimkan obat-obatan. Namun dalam perjalanan misi itu tetap saja mendapatkan gangguan dari anak buah Saros. Sang Tekfur merasa jijik dengan cara-cara seperti itu, karena hal itu sama saja mengadu domba mereka. Bursa kini tengah kelaparan dan banyak terserang penyakit. Tentu bantuan seperti ini dikhawatirkan akan membuat rakyat melawan pemerintahan. Kembali ke Oba, Malhun Hatun mengadu kepada Orhan bahwasanya dia telah mendatangkan 2 pelamar bagi putrinya. Namun sebaliknya, Nilufer Hatun juga mengadu kepada suaminya bahwasanya hal ini dianggap tidak adil. Menurutnya, Fatma dan Halime berhak menentukan jodohnya sendiri. Perdebatan akhirnya terjadi. Beruntung Orhan mendapatkan pertolongan dari Halil. Dia lebih mementingkan tugas dibandingkan harus mendengarkan pertengkaran di antara 2 orang yang ia cintai. Sementara itu, Abdurrahman dan yang lainnya tiba di gerbang bursa dan memberitahu Saros bahwasanya dindingnya akan ia hancurkan dengan katapel. Tentu sang Tekfur ketakutan ketika katapel-katapel itu ditembakkan. Namun belakangan dia baru sadar bahwasanya yang ditembakkan adalah obat-obatan. Rakyat bursa menyambut baik bantuan ini, namun sang Tekfur tidak terima dengan mengatakan bahwa ini bukan obat melainkan racun. Mereka hanya akan diadu domba. Selesai dengan tugas ini, Abdurrahman dan yang lainnya
dibawa serta Orhan ke Inekol untuk mengecek keadaan di sana. Di Oba, para Hatun diajak Malhun Hatun menyambut tamu. Hanya saja Nilofer tidak senang dengan sikapnya, dan dari sini ia semakin yakin kedua pelamar ini tidaklah berbobot. Iras Hatun diperintahkan Malhun Hatun memanggil kedua putrinya. Sementara itu Halime mengadu kepada Fatma yang baru kembali dari Sogud bahwasannya apa yang mereka takutkan kini harus terjadi. Iras Hatun menyampaikan bahwasannya Halime dan Fatma diminta berdandan karena akan menemui pelamar. Dan karena sangat inginnya menolak, Halime kemudian melumuri wajahnya dengan arang. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari kedua ibu pelamar. Lalu dijelaskanlah secara enteng oleh Halime bahwasannya putri B dari suku Kayi berbeda dengan putri B suku lain. Mereka harus tetap bekerja dan tidak hanya bisa berdandan saja. Di Inekol, Orhan dan teman-temannya menyamar dan menemui seorang pedagang untuk menanyakan kenapa harga komoditi tidak stabil. Ternyata pasar telah dikendalikan oleh seorang tengkulak yang bernama Hussein. Orhan pun akhirnya menyaksikan sendiri kezaliman orang itu dan harus memutuskan hukuman apa yang pantas. Setelah mengetahui identitas asli Orhan, semua rakyat mendukungnya. Ketika Sahinsa hendak berangkat menemui Temurtas, putranya ingin ikut namun ia melarangnya. Dan di waktu yang sama, Didar Hatun mengabarkan bahwasannya Fatma dan Halime sudah didatangi pelamar. Sigit tentu tidak terima dan meminta sang ayah untuk berbuat sesuatu. Fatma hanya bisa menangis di dekat sumur karena hatinya telah terpaut pada Apcora. Halime baru saja menghampiri, namun dua pemuda yang dijodohkan dengan mereka juga datang. Attitude mereka pun dianggap buruk dan Sigit juga tidak suka. Akibatnya keduanya diajak menyingkir agar tidak memperburuk suasana. Halime lantas mengajak Fatma untuk mereka bisa keluar dari masalah ini. Abdurrahman, Dombrul, dan yang lainnya tiba di Sogud, lalu memesan makanan sambil beristirahat. Satu hal yang mencurigakan kemudian ditangkap oleh mata Abdurrahman. Kembali ke Oba, Fatma dan Halime tengah cemas karena akan diadakan pertemuan keluarga. Di situ Nilofer dan Gonca tetap mendukung keduanya agar mereka bisa bahagia. Sayangnya Fatma tetap tidak percaya sebab semua keputusan ada di tangan ayahnya yaitu Osman. Di ruang dalam muncul masalah baru ketika Osman mengatakan bahwa Sahinsah dan keluarganya akan datang berkunjung. Dua pelamar sudah membuat keluarga ini pusing, ditambah lagi jika memang benar kecurigaan mereka Sahinsah akan melamar Fatma. Begitu Sahinsah dan keluarganya datang, jantung Fatma berdebar-debar. Di penginapan Sogud, Abdurrahman mencoba menginterogasi para pengunjung. Akan tetapi semua terdiam dan justru melakukan perlawanan. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit yang menandakan bahwa kehadiran mereka dengan niat jahat. Dan endingnya kelompok besar mereka berhasil ditaklukkan. Abdurrahman curiga dengan kelompok ini dan meminta semuanya menggeledah. Ditemukanlah tato bintang pada leher mereka semua. Jelas mereka adalah satu kelompok, namun belum diketahui kelompok apa itu. Sesuai tradisi, anak perempuan menyajikan minuman untuk tamu. Fatma bersama Halime mendengarkan percakapan di dalam antara Osman dan Sahinsah yang membahas lamaran Sigit untuk Fatma. Dan suasana menjadi semakin tegang ketika Fatma dipanggil oleh ayahnya untuk dimintai jawaban. Namun putri Osman itu mendadak kaku, ia sepertinya ingin menangis. Di waktu yang sama, tiba-tiba penyelamat datang. Aikut memberitakan bahwasanya utusan Imperator ingin bertemu. Orhan diundang bertemu di Kastil Armadeios dan diminta mengajak istrinya karena saudaranya ingin bertemu. Alhasil, Osman mengatakan kepada Sahinsah bahwa keluarganya akan membahas permasalahan lamaran ini terlebih dahulu. Di Iznik, Flavius menghadap Imperator. Ia mengaku siap mempertahankan bursa. Namun ia kemudian kecewa karena Imperator ingin menyelamatkan bursa tanpa peperangan. Pertemuannya dengan Orhan telah diatur dan ia juga akan dibantu oleh Daphne, saudara dari Holovira alias Nilofer. Imperator ingin menghancurkan Kayi dari dalam. Maka dari itu ia akan memastikan Daphne bisa masuk ke sana melalui Nilofer. Fatma marah dan kecewa kepada Sigit karena dia tidak memberitahunya terlebih dahulu mengenai lamaran. Sementara itu Orhan menjanjikan kepada Halil akan menemukan Ilyas putranya. Di samping itu Orhan mendapatkan laporan mengenai kelompok yang mencurigakan di Sogud. Temurtas akhirnya menandatangani kesepakatan dengan Orhan dan di waktu yang sama ia kedatangan Sahinsah. Ternyata ia tidak melaksanakan tugas dari Orhan, melainkan membuat kesepakatan sendiri, di mana dia menginginkan posisi tertinggi di antara para B dan kini sukunya mendapatkan lokasi yang aman. Sebaliknya, Temurtas membutuhkan tangan kanan di antara orang Turki, dengan tujuan ia bisa disetir sesuai tujuannya. Orhan dan rombongan tiba di Kastil Armadeios disambut Imperator. Namun secara mengejutkan, Imperator membunuh Tekfur Leon di hadapan semua orang karena menentang Orhan.
Sementara Flavius bersembunyi dari Fatma. Ini merupakan ajang pertemuan antara Niloufar dengan Daphne saudaranya setelah sekian lama. Perempuan Bizantium itu tampak lugu, sebenarnya dia sangat berbahaya. Diperlihatkan di belakang, ternyata di antara prajurit Bizantium terjadi pemberontakan. Flavius menampakkan diri setelah Fatma dan yang lainnya diajak masuk oleh Daphne. Tujuan Imperator jelas, menawarkan kesempatan kepada Orhan untuk meninggalkan bursa. Di dalam, Daphne tidak bisa berbuat leluasa kepada para hatun karena dijaga oleh Abdurrahman dan yang lainnya. Meskipun demikian, wanita iblis itu tidak mau terburu-buru. Lagi pula tujuannya mendekati Niloufar lagi, ingin menghancurkan Kayi dari dalam. Di Oba, Halime menangis sedih dan curhat kepada kudanya, ia tidak mau dijodohkan. Di belakang, Dursun juga ikut merasakan karena menyukai gadis itu. Pendekatan pun dilakukan dengan memberikan sapu tangan untuk mengusap air mata Halime. Putri Utsman itu pun bisa merasakan perhatian Dursun. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya Dursun bukanlah pria sembarangan. Dia merupakan putra dari seorang B. Saat ini Halime sangat sedih tidak bisa curhat kepada ibunya karena dia telah pergi. Di sisi lain kita diperlihatkan bagaimana Alaidin menyukai anak kecil dan Gonca melihatnya. Hal itu membuatnya semakin bersalah dan mempersilahkan Alaidin menikah lagi dan mendapatkan anak. Sayangnya Alaidin hanya ingin mendapatkan anak dari seorang Gonca, wanita yang paling dicintainya. Ramuan baru pun disodorkan sebagai langkah ikhtiar. Kepada Orhan, Flavius mengatakan ia tidak akan pernah merelakan bursa yang merupakan tempat kelahirannya. Saat ini, Dursun mendapatkan informasi mengenai sepak terjang Sahinsah di belakang. Namun belum lengkap informasi itu, ia harus pergi menyelamatkan Halime dari gigitan ular. Pengetahuan pemuda ini ternyata sangat luas dan selalu ditutup-tutupi. Hal itu semakin membuat Halime penasaran terhadapnya. Dursun yang tadinya mengaku tinggal di hutan, dipersilahkan Halime ikut di Oba. Orhan ngotot ingin menaklukkan bursa tanpa peperangan, dan itu diiyakan oleh Imperator, hanya saja dengan beberapa syarat. Niloufar meminta Fatma mempertimbangkan bahwasanya Zikid pemuda yang baik. Namun perasaan tidak bisa dibohongin, ada pria lain di hati Fatma, yaitu Akchora. Pembicaraan ini didengarkan oleh Flavius yang kemudian mengetahui perasaan Fatma. Ketika komandan Bizantium itu berlari, ternyata baru menyadari adanya pemberontakan. Namun hal ini ditangkap lain oleh Niloufar dan Fatma yang menganggapnya sebuah jebakan. Penyerangan oleh pemberontak berpindah ke depan di saat Orhan dan Imperator belum mencapai kesepakatan. Akibatnya, semua menyangka bahwa pertemuan ini hanyalah sebuah perangkap. Entah apa rencana Daphne yang mendekati seorang Abdurrahman, hingga teman-temannya terus meledek bahwasanya keduanya sangat cocok. Penyerangan oleh pemberontak terus saja berlanjut. Belakangan diketahui orang-orang ini memiliki tanda seperti yang pernah melakukan penyerangan di Sokut. Dan yang menjadi kejutan, mereka dikendalikan oleh Daphne. Lebih parahnya lagi, incarannya justru Imperator. Kelompok ini berkiblat pada kuil suci, bukan Bizantium, dan ingin menguasai. Jadi tidak perlu heran, mereka ingin mengadu domba Orhan dengan Imperator. Sejauh ini, mereka adalah musuh yang paling kuat. Fatma dan Niloufar bahkan sangat kewalahan. Hanya untuk memberitahu Orhan mengenai hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kejutan terjadi di akhir episode ini, di mana Flavius meminta Orhan menyelamatkan Imperator. Sayangnya Imperator keburu tertembak.